Kotak, Tantri, Sela, dan Chua itu tidak merespon chat dari Posan karena Posan menanyakan mengenai beberapa lagu dia, royaltinya kemana begitu, dan sudah 11 tahun tidak dibayarkan. Nah, sebenarnya AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes home. If I quit this season, I still be the greatest. Oke, selamat sore, kembali kita di channel yang kita tunggu-tunggu selalu setiap hari, channel Kacamata Hitam Official. Oke. Dan kali ini kita akan coba pembahasan mengenai, ada beberapa video sebelumnya kita coba mengangkat mengenai hak cipta dan royalti. Dan kemudian kita dikejutkan kemarin ketika kita dapat kabar berita bahwasanya Posan, ex Kotak, drummer Kotak Band, itu meminta royalti kepada Tantri CS. Padahal sama-sama kita ketahui Posan ini adalah founder dari Kotak tersebut, dan beberapa personil Kotak itu pernah ditolong oleh Posan. Dan kemudian ini sudah 11 tahun ya, sudah 11 tahun Posan ini diam untuk tidak bersuara, namun karena sudah merasa ingin meluapkan apa yang dia ingin, haknya untuk didapatkan, makanya dia bersuara di tahun 2022 ini. Oke, jadi permasalahan ini kemarin itu karena ex Kotak, Tantri, Sela, dan Chua itu tidak merespon chat dari Posan karena Posan menanyakan mengenai beberapa lagu dia, royaltinya kemana begitu, dan sudah 11 tahun tidak dibayarkan. Nah, sebenarnya harusnya karena memang ini mereka sudah merintis dari awal, harusnya duduk bersama ya. Jadi musyawarah kekeluargaan, Tantri, Sela, dan kawan-kawan mengundang si Posan untuk membicarakan hal ini, namun itu tidak dilakukan. Itu sayangnya ya, sehingga jadi terkesan Kotak sekarang ini menghindar dari Posan, padahal di setiap lagu yang mereka bawa itu ada hak Posan di situ. Jadi kemarin juga memang setelah Posan mengeluarkan statement tegas, langsung diklarifikasi oleh Kotak. Namun di situ permasalahannya ada diinformasikan oleh Kotak bahwasanya beberapa lagu Posan itu sudah tidak dinyanyikan, sudah 11 tahun. Namun ketika kita coba melihat track recordnya di YouTube, ternyata ada lagu yang 3 tahun lalu dibawakan di sebuah konser oleh Kotak. Dari situ saja sebenarnya sudah ada terkesan mereka menutupi sesuatu ya, Kotak ini terhadap Posan. Dan untuk prosesnya, Posan hanya meminta untuk informasi saja bahwa beberapa lagu yang dituntut Posan tersebut dia hanya mendapatkan sekitar 8-9%. Karena beberapa lagu tersebut memang itu diciptakan oleh Dewi dan Pai 50%, Pai sekian persen, dan kemudian Kotak sekitar 20%. Nah, Kotak tersebut dibagi 4, jadi setiap orang itu hanya mendapatkan sekitar 9% royaltinya. Jadi ada sekitar 4 lagu. Kemarin coba sudah kita hitung, setiap lagunya itu si Posan itu mendapat hampir 10%. Ada yang 5%, ada yang 9%, ada yang 7%. Jadi kalau misalnya memang 11 tahun dia tidak mendapatkan haknya, kalau misalnya itu dinominalkan mungkin bisa mencapai 3 atau 5M untuk 5 lagu tersebut. 5M. Nah, permasalahannya di sini, nih contoh misalnya ini, kita bangun band bersama-sama, kemudian kita keluar karena ada sebuah prinsip yang tidak bisa berjalan bersama lagi. Namun itu hanya sebatas di situ saja. Ketika memang ada hak yang harus dibayarkan oleh personil tersebut, harusnya kita ajak mereka duduk bersama begitu. Dan yang ironisnya sebenarnya pihak Kotak ini sekarang ini melemparkan kepada WAMI sebagai LMK, Lembaga Manajemen Kolektif, yang dipercaya pemerintah untuk mengkolek semua LMK. Pihak Kotak mengatakan kepada Posan, jangan tanya kami, tanya ke LMK. Sementara kita tahu LMK WAMI ini penyakitnya memang dari dulu adalah tidak pernah mengklarifikasi. Contoh misalnya kemarin, seorang Dani Dewa membuat konferensi pers untuk menginformasikan keluar dari WAMI dan menyatakan ketidakpuasannya bergabung ke WAMI. Namun itu pun juga tidak ada klarifikasi dari WAMI gitu. Nah, dan sekarang permasalahan royalti hak cipta lagi terjadi dengan Posan, dan itu sudah viral di mana-mana, tapi pihak WAMI juga tidak mengeluarkan statement ataupun klarifikasi. Jadi kita pertanyakan nih, WAMI ini seperti apa nih kredibilitasnya gitu. Padahal memang saya juga termasuk WAMI gitu, dan saya memang anggota WAMI. Cuma kalau misalnya seperti itu, setiap permasalahan tidak langsung direspon, kita bertanya-tanya apa keprofesionalan seorang WAMI itu di mana gitu. Jadi harusnya
harusnya mereka duduk bareng, kemudian terjadi kesepakatan di antara pihak kotak dan ekstremernya, dan kesepakatan tersebut bisa diajukan ke pihak WAMI. Karena untuk si posan ekstremer kotak ini langsung ke WAMI kan juga tidak ada juga legal standingnya, ataupun juga tidak ada juga haknya untuk menanyakan ke WAMI, ataupun mungkin dia tidak bertemu dengan orang yang kompeten. Dia sudah coba ke cek WAMI juga tidak dibalas, dia coba chat sama grup di kotak juga tidak membalas, malah diblok katanya. Akhirnya dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, sehingga dia mulai memblow up persoalan ini ke media dengan harapan semua orang tahu dan pihak kotak merespon. Tapi meresponnya juga jadi kayak, sebenarnya kan permasalahan awal ini kan mereka bubar itu karena si Sheila dengan si Posan. Harusnya Tantri dan Chua itu sebagai penengah, dan apalagi si Tantri itu kan juga pernah dibantu oleh Posan ketika dia belum menjadi siapa-siapa gitu. Harusnya bijaksananya Tantri adalah memediasi mereka semua untuk supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya ya seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang Posan sudah tidak mau lagi bertemu dan dia hanya ingin bertemu di pengadilan. Ya kalau misalnya sudah seperti ini kan berarti sudah meluas dia. Berarti memang harus ada pengacara kedua belah pihak dan kemudian ada dimediasi oleh pengadilan, dan itu juga tidak memakan waktu yang sebentar dan biaya juga gitu. Akhirnya ya itu, dia tidak ada penyelesaian masalah kekeluargaan yang kita ini orang Indonesia selalu ketika mempunyai permasalahan selalu mencari musyawarah untuk mufakat kekeluargaan, tapi ini tidak terjadi. Nah makanya oleh karena itu teman-teman, sesama untuk teman-teman musisi, pastikan pertama kali adalah hak karya Anda itu dilihat ciptakan. Karena kalau misalnya kita melihat kasus ini, selalu yang muncul itu adalah WAMI, namun WAMI tidak pernah memberikan statement ataupun juga klarifikasi atau juga membantah ataupun juga merespon, sehingga timbul pertanyaan di kita bahwasanya apa WAMI tidak selalu cuek seperti ini begitu, oke? Dan jadi di sini juga mereka masih saling sudah saling menjauh ya, sehingga nanti sudah diserahkan ke pengadilan, ke pengacaranya. Nanti pengacaranya mungkin bisa melanjutkan ini untuk di bidang hukumnya. Tapi kalau misalnya untuk nominalnya setelah kita coba hitung-hitung sampai juga sekian tahun itu, 11 tahun itu mencapai 3-5 M. Itu masih lagu yang booming ya, yang booming. Walaupun yang booming tersebut Posan itu hanya 10% atau 9% dapatnya per lagu. Nah itu belum dihitung lagi plus lagu yang dia ciptakan murni sendiri, tidak dengan orang lain, yang pure dia sendiri yang menciptakan. Itu belum lagi. Mungkin bisa sampai 5-7 lah, 5-7 M. Jadi Posan juga sudah mengklarifikasi bahwasanya bukan karena dia BU atau juga dia pansos ya. Kalau misalnya dibilang BU, sebenarnya dia banyak juga proyek yang ingin dikerjakannya. Dan itu kita sudah tahu sepak terjangnya seperti apa. Dan kalau misalnya kembali ke kotak, menurut saya tidak mungkin karena dia sudah punya band sendiri, dan band sendiri itu adalah band pertama pendiri kotak. Ada 2 orang atau 3 orang kalau salah di Winner ya. Kemudian campur satu-satu, kemudian masuk Tantri, masuk Chua, masuk Sheila, jadilah kotak, dan pendiri kotak malah keluar. Dan si Posan terakhir pendiri kotak akhirnya keluar dan membentuk Winner. Posan ini juga sudah banyak diwawancarai oleh Anji, kemudian musisi-musisi lain juga. Namun mungkin saja pihak Anji juga mungkin sudah mengundang kotak juga untuk bisa datang, namun sampai saat ini mungkin belum terjadi. Jadi kita harapkan ini adalah kekeluargaan ya. Mudah-mudahan masalah selesai, dan tegas kepada WAMI harusnya merespon atau mengklarifikasi. Jadi agar tidak terkesan isu ini menjatuhkan kredibilitas WAMI. Karena dari Ahmad Dhani kemarin kita menunggu-nunggu klarifikasi respon WAMI, kenapa Ahmad Dhani keluar, namun tidak ada. Apalagi yang ini, Posan. Dia belum ada sama sekali WAMI untuk memberikan klarifikasi atau statement. Oke, ya kalau misalnya memang seperti itu kejadiannya, ya harap pemerintah coba mereview ulang lah apa tupoksinya RMK itu untuk kemaslahatan ya. Yang musisi tahu mereka hanya prorate untuk pembayaran royalti, namun itu sangat merugikan bagi musisi-musisi yang memang sudah terkenal dan punya banyak massa. Oke, jadi sampai situ dulu untuk reaksi saya mengenai Posan ekstremer kotak ya. Semoga ada itikat baik dari kedua belah pihak untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, dan pihak WAMI juga harusnya ikut menengahi. Jangan membuang badan seperti itu ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya untuk pembahasan yang menarik, dan jangan lupa jaga kesehatan dan selamat sore.